Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Jeritan Malam Season 2, Menebus 3 Jiwa 3 Tumbal. Bagian 4 di Fakta Sejarah. Bab kedatangan keluarga Om Wisnu, Andira. Ini dia selengkapnya, bagian keempat Season 2. Za, terdengar suara ketukan pintu kamar, diiringi dengan terdengarnya suara mama yang mencoba untuk membangunkanku yang masih tertidur lelap. Cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela lubang angin seolah memberikan tanda bahwa hari mulai beranjak siang. Bangun, Za. Jangan lupa, nanti jemput Om Wisnu di stasiun. Iya, Ma. Jawabku dan berbalas dengan tidak terdengarnya lagi suara mama. Mandi dulu, Za. Hampir pukul 10 ini. Katanya mau jemput teman mama lu. Za. Selepas dari perkataan tersebut, terlihat kehadiran Dedi yang keluar dari dalam kamar mandi. Mendapati perkataan Dedi tersebut, aku segera bangun dari tempat tidur, lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Sejujurnya hari ini merupakan hari yang telah aku tunggu-tunggu kedatangannya. Sebuah cerita yang terinformasikan dari mulut Mang Iwan kini telah mengantarkan rasa penasaranku terhadap kebenaran cerita Mang Iwan tersebut. Dan andai memang benar perkataan Mang Iwan tersebut, lantas sosok wanita seperti apa yang akan aku temui nanti? Sungguh ironis rasanya, di zaman yang sudah semodern ini masih ada tradisi pernikahan atas dasar sebuah perjodohan. Reza berangkat dulu, Mah, ucapku berpamitan kepada mama yang terlihat sedang memainkan sebuah jarum rajutan di tangannya. Gak makan dulu, Za. Tuh dedinya udah nunggu di luar. Kamu gak usah bawa mobil sendiri, biar Mang Iwan yang mengantar kamu ke stasiun, ujar mama tanpa memalingkan pandangannya dari rajutan yang berada di tangannya. Nanti aja Reza makan di jalan, Mah. Loh, memangnya Mang Iwan udah bisa bawa mobil lagi? Katanya sih udah bisa, Za, kata mama. Oh ya udah kalau begitu Reza berangkat dulu, Mah, ucapku sambil bergegas melangkahkan kaki ini keluar dari dalam rumah. Terlihat keberadaan Mang Iwan dan Dedi yang nampaknya tengah asyik dalam perbincangannya. Berangkat sekarang, Kang? Tanya Mang Iwan begitu melihat kehadiranku di teras depan. Mendengar pertanyaan Mang Iwan tersebut, untuk sejenak aku kembali teringat akan kejadian yang terjadi semalam. Kenapa, Kang? Seperti melihat hantu saja, tanya Mang Iwan kembali yang sepertinya merasa risih dengan cara memandangku ini. Enggak ada apa-apa, Mang. Sebaiknya kita berangkat sekarang, ucapku seraya memberikan isyarat kepada Dedi agar tidak memberitahukan kepada Mang Iwan atas apa yang telah aku alami semalam. Dan kini di antara keberadaan kami yang telah menaiki mobil, ekspresi wajah Mang Iwan sepertinya masih menunjukkan rasa curiganya atas cara memandangku terhadap dirinya. Kita langsung menuju stasiun, Kang? Tanya Mang Iwan. Kedua tangannya terlihat sibuk memainkan kemudi kendaraan dalam memecah kemacetan jalan raya. Sebaiknya kita mampir makan dulu, Mang. Pasti kalian udah lapar. Jam berapa kira-kira teman mama lu tiba di stasiun, Za? Tanya Dedi begitu mobil yang Mang Iwan kendarai menepi di sebuah rumah makan cepat saji. Sekitar pukul 12, Det, jawabku sambil melihat ke arah jam tangan yang telah menunjukkan pukul 11 siang. Selepas dari perkataanku tersebut, kami segera mencari keberadaan kursi kosong yang ada di dalam rumah makan, lalu menempatinya. Dan kini di antara ramainya pengunjung rumah makan yang tengah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sesekali aku memergoki beberapa pasang mata wanita yang sepertinya tengah mencuri pandang ke arahku sambil memamerkan senyum manisnya. Dan entah mengapa kini begitu mendapati perlakuan dari beberapa wanita tersebut, aku merasakan semuanya ini terasa begitu janggal. Nggak usah aneh, ya. Mungkin ini dari efek yang lu lakukan itu, ritual, ucap Dedi yang sepertinya mengerti dengan apa yang tengah aku rasakan. Coba kamu buktikan, Za. Sumpah aku juga penasaran dengan efek dari ritual yang kamu lakukan itu, ucap Dedi kembali. Matanya kini terlihat melirik ke arah seorang ibu muda yang terlihat tengah memainkan handphonenya. Memang, untuk beberapa kali aku memergoki ibu muda tersebut sempat mencuri pandang ke arahku. Aduh gila kamu, Det. Gak ada yang lain apa?
Sepertinya wanita itu udah bersuami. Za, justru itu tantangannya Za. Ingat Za, ini hanya pembuktian. Aku gak mau kamu melangkah terlalu jauh setelah pembuktian ini, ujar Dedi mencoba untuk memperingatkanku. Keberadaan Mang Iwan yang sedari tadi hanya memperhatikan pembicaraan kami sepertinya kini mulai merasa tidak sabar dengan hasil pembuktian yang akan aku lakukan ini. Hingga akhirnya, di antara keraguanku untuk mengikuti permintaan Dedi tersebut, aku segera berjalan menuju ke arah ibu muda itu. Hai, maaf, perkenalkan saya Reza, sapa aku membuka pembicaraan. Gita, jawab ibu muda tersebut dengan ramah. Boleh saya temani? Sebuah perkataan yang terlontar dari mulutku ini kini seperti memacu detak jantungku ini untuk berdegup dengan kencang. Karena sejujurnya, baru pertama kali ini aku berbicara selancang ini kepada seseorang yang baru aja aku kenal. Lama ibu muda tersebut menatapku hingga akhirnya seiring dengan senyum yang mengembang di wajahnya, ibu muda tersebut mempersilahkanku untuk duduk di sampingnya. Untuk sesaat lamanya, aku dan ibu muda tersebut terlihat dalam pembicaraan yang hangat. Dan di antara rentang waktu pembicaraan kami ini, nampak untuk sesekali pandangan Mang Iwan dan Dedi terarah ke arah kami. Bagaimana Za? Tanya Dedi begitu aku telah mengakhiri pembicaraan dengan ibu muda. Mendapati pertanyaan Dedi tersebut, aku hanya tersenyum seraya meletakkan selembar kartu nama di atas meja. Ah, Edan, semudah ini Za? Tanya Dedi kembali dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Terlihat Dedi mengambil kertas nama tersebut lalu membacanya. Bahkan ibu muda itu masih berharap ada pertemuan selanjutnya, jawabku sambil sesekali bermain mata dengan ibu muda itu. Kini terlihat ibu muda itu telah bersama dengan seorang pria yang kemungkinan besar adalah suaminya. Dari kartu namanya, sepertinya ibu muda itu punya posisi penting Za. Lembaran kartu nama yang semula berada di tangan Dedi kini sudah berpindah tangan kepada Mang Iwan. Nampak Mang Iwan memperhatikan kartu nama itu dengan seksama. Itu yang aku heran, Dad. Semua kemudahan yang aku dapatkan itu seperti berjalan beriringan. Ibu muda itu menawarkan kerjasama bisnis. Wah, Edan, kamu terima gak, Za? Enggak lah, Dad. Seperti apa kata kamu, semua ini hanya bagian pembuktian. Aku gak mau jika bisnis yang aku dapatkan akan dianggap oleh orang-orang yang telah mengetahui ritual yang aku lakukan sebagai hasil dari ritual tersebut. Dan satu hal yang pasti, Dad, aku ini bukan tipe pengganggu istri orang lain. Jadi siap-siap aja kalau nanti ibu muda tersebut menghubungi nomor telepon Mang Iwan. Jawabku bersambut gelak tawa Dedi. Aduh Kang, kenapa harus saya sih yang jadi korbannya? Gerutu Mang Iwan dengan polosnya. Siang ini, kondisi lalu lintas di kota Bogor terasa begitu padat. Sesekali laju kendaraan yang tengah dikendarai oleh Mang Iwan terjebak dalam kemacetan panjang. Baik itu yang disebabkan oleh antrian lampu merah ataupun angkot yang berhenti dengan seenaknya. Aduh, bakal telat nih kita tiba di stasiun, gumamku seiring dengan terdengarnya panggilan telepon yang berasal dari Om Wisnu. Baik Om, mungkin sebentar lagi kami tiba, ucapku mengakhiri pembicaraan dengan Om Wisnu. Saat ini ada kegelisahan yang aku rasakan begitu mengakhiri pembicaraan ini. Rasanya begitu aneh menunggu momen perjumpaanku dengan sebuah keluarga yang membawa misi perjodohan. Om, di mana? Tanyaku membuka pembicaraan dengan Om Wisnu begitu menginjakan kaki di stasiun. Tatapan mataku berusaha mencari keberadaan sosok Om Wisnu di antara gerak aktivitas di dalam stasiun. Hingga akhirnya Om Wisnu kini memberitahukan akan keberadaannya yang tengah berada di sebuah ruang tunggu di dalam stasiun. Dengan perasaan yang tidak menentu, aku segera menuju ke tempat di mana Om Wisnu berada. Za, terlihat seorang pria melambaikan tangannya ke arahku. Sejenak aku terdiam mencoba menyamakan sosok yang berada dalam pandanganku ini dengan gambaran sosok Om Wisnu yang sesuai dengan keterangan Mama. Om Wisnu, sapaku, seraya menjulurkan jabatan tangan begitu menghampirinya. Dengan menganggukkan kepalanya, Om Wisnu menyambut jabatan tanganku. Maaf saya telat Om, maklum jalanan agak macet. Loh, kata Mama Om Wisnu akan berkunjung bersama keluarga. Tanyaku kembali dengan pandangan mencari keberadaan keluarga Om Wisnu. Benar Za,
Kebetulan istri dan anak Om sedang ke toilet. Kamu tahu sendirilah, wanita tuh paling susah untuk menahan buang air kecil. Nah, itu mereka. Jari tangan Om Wisnu menunjuk ke arah kedua orang wanita yang tengah berjalan ke arah kami. Nampak di kejauhan keberadaan seorang wanita yang terlihat sudah cukup berumur bersama dengan seorang wanita muda yang mengenakan kaos santai yang berpadu dengan celana jeans lengkap dengan ransel di punggungnya. Perkenalkan Za, ini istri Om, Tante Disha, ucap Om Wisnu memperkenalkan istrinya. Dan ini anak Om, Andira, ucap Om Wisnu kembali seraya memperkenalkan seorang gadis muda yang berdiri di hadapanku. Kesan pertama yang aku tangkap dari sosok gadis muda yang ada di hadapanku ini adalah kesan acuh yang tengah diperlihatkannya. Walaupun begitu, aku bisa menilai justru karena sikapnya inilah yang menimbulkan sebuah daya tarik tersendiri bagi lelaki yang memandangnya. Andira, Reza, sebaiknya perkenalannya dilanjut di rumah aja. Saya udah kangen dengan orang tua kamu, Za. Oh iya, satu lagi, Za. Om turut berduka cita atas apa yang telah menimpa bapak kamu. Om berharap kamu dan keluarga bisa tabah menerimanya, ucap Om Wisnu sambil menepuk-nepuk bahuku. Entah mengapa ada rasa tentram yang aku rasakan begitu mendengar gaya bicara Om Wisnu yang terdengar kebapaan. Oh ya Om, perkenalkan juga ini Dedi, teman saya yang sekarang tinggal di rumah saya. Terlihat Dedi menjulurkan jabatan tangannya guna memperkenalkan dirinya. Dan kini setelah semua proses perkenalan itu selesai, kami bergegas meninggalkan stasiun. Mah, Om Wisnu udah tiba nih, ucapku dengan setengah berteriak guna memberitahukan kedatangan Om Wisnu. Lama Mama tidak menjawab pemberitahuanku ini, hingga akhirnya terlihat kehadiran Mama yang keluar dari dalam kamarnya. Kamu tuh ya Za, seperti di hutan aja, teriak-teriak seperti itu. Di mana Om Wisnunya? Ada di teras depan, Mah, jawabku seraya mengajak Dedi ke kamar. Terlihat Mang Iwan membawakan tas pakaian Om Wisnu dan keluarga ke kamar tamu yang berada di lantai atas. Semoga malam ini gak ada kejadian aneh ya Za. Selepas dari harapannya tersebut, Dedi merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Cantik juga Andira itu Za, walau gayanya cuek, tapi tetap aja buat aku menarik tuh, ucap Dedi kembali tersenyum. Ah, kalau kamu sih gak aneh Ded, semua cewek pasti kamu bilang cantik. Yakin kamu mau menolak proses perjodohan ini Za? Kembali Dedi melontarkan pertanyaannya. Berisi kamu Ded, untuk saat ini aku gak terlalu memikirkan hal itu. Yang ada di dalam pikiranku saat ini adalah bagaimana caranya aku bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif yang di otakku ini, terutama yang menyangkut dengan kata-kata tumbal, jawabku sambil membuka jendela kamar lalu menyulutkan sebatang rokok. Dedi bertanya, maaf Za, jika aku boleh berandai-andai, andai tumbal dari ritual itu memang ada, apa yang akan kamu lakukan Za? Tanyanya dengan ekspresi keseriusannya. Aku gak tahu Ded, tapi seiring dengan berjalannya waktu, pasti akan ada jalan keluarnya. Seiring dengan berjalannya waktu? Sampai kapan Za? Apakah sampai orang terdekat kamu itu mengalami cukup Ded, cukup? Sepertinya perkataan kamu itu semakin edan. Beri aku bukti Ded, agar aku bisa mengakui bahwa kematian Indra, Minto Wulan, dan Mas Dikin adalah tumbal dari ritual yang aku lakukan. Hah? Memberi kamu bukti? Mungkin apa yang akan aku katakan ini akan memberikan sedikit pencerahan buat kamu Za. Apa Ded? Tanyaku dengan sedikit meremehkan perkataan yang akan terucap dari mulut Dedi. Aku mungkin gak akan bisa membuktikannya Za, tapi dari beberapa orang terdekat kamu yang telah meninggal, Indra, Minto, Wulan, bapakmu, mereka semua itu adalah orang-orang terdekat kamu sebelum kamu melakukan ritual itu Za. Dan mungkin masih ada lagi orang-orang terdekatmu yang lain sebelum melakukan ritual itu. Mama, gumamku memotong perkataan Dedi. Terlihat Dedi hanya terdiam tanpa merespon perkataanku itu. Ded, apakah perkataan kamu itu tertuju kepada mamaku? Bahwa mamaku adalah bagian dari tumbal atas ritual yang telah aku lakukan? Aku gak mengatakan seperti itu Za.
Aku hanya ingin mengatakan bahwa orang-orang terdekat kamu itu berada dalam garis tipis antara tumbal dari ritual kamu itu dengan kematian yang emang udah menjadi kehendak Tuhan. Tolong berhati-hati, Za. Reza. Seiring dengan terdengarnya panggilan mama yang memanggil namaku, aku terpaksa menghentikan perbincangan ini guna memenuhi panggilan mama. Ada apa, Mah? Tanyaku begitu membuka pintu kamar. Terlihat keberadaan mama yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Nanti malam, mama bersama dengan Om Wisnu dan istri Om Wisnu mau keluar sebentar karena ada sedikit keperluan. Kamu jaga rumah ya. Kebetulan Andira juga sepertinya gak mau ikut. Jadi kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal Andira lebih dekat. Ucap mama dengan tersenyum seperti memberikan sebuah isyarat akan maksud dari kedatangan keluarga Om Wisnu ke rumahku ini. Dan kini belum sempat aku menjawab perkataan mama tersebut. Terlihat mama mulai melangkah pergi meninggalkanku. Dan entah karena aku yang telah salah lihat atas keberadaan sesuatu yang mengikuti mama, saat ini aku seperti melihat adanya bayangan hitam yang menyerupai bentuk anak kecil tengah mengikutinya. "Mah!" teriakku yang berbalas dengan terhentinya langkah mama. Nampak mama menolehkan pandangannya ke arahku. "Ada apa, Za?" tanya mama dengan ekspresi wajah kebingungan. Mendapati hal tersebut, kini keinginanku untuk memberitahukan atas apa yang telah kulihat saat ini kepada mama seperti terbentur oleh ketidakyakinanku atas penglihatanku itu. "Nggak ada apa-apa, Mah. Tapi kalau bisa pulangnya jangan terlalu malam ya, Mah." Reza. Mama pikir kamu mau ngomong apa? Terlihat mama menggelengkan kepalanya, lalu bergegas pergi meninggalkanku. Tanpa terasa, waktu yang berjalan kini mulai mengantarkan hari beranjak petang. Suara kumandang azan maghrib terdengar saling bersahutan dari beberapa masjid yang berada tidak jauh dari rumah. Lama kini aku terdiam dalam menikmati angin dingin yang berhembus memasuki kamar melalui celah jendela kamar yang terbuka. "Enggak sholat, Za," tegur Dedi sambil melebarkan sajadah di lantai. Aku yang hanya bisa terdiam dalam merespon perkataan Dedi tersebut, kini lebih memilih untuk menutup jendela kamar, lalu merebahkan tubuh ini di atas tempat tidur. Mendapati responku tersebut, Dedi hanya tersenyum kecil, lalu mulai melaksanakan sholat maghrib. "Ya Tuhan, entah sampai kapan aku akan bisa dekat kembali denganmu," gumamku dalam hati, seraya beranjak pergi meninggalkan kamar menuju ke teras depan. Terlihat keberadaan Mang Iwan yang tengah memanaskan mesin mobil yang digunakannya untuk mengantar mama pergi. "Mang Iwan, nanti tolong hati-hati di jalan ya." Mendengar perkataanku tersebut, Mang Iwan nampak mengernyitkan dahinya. "Ada apa, Kang? Tumben Kang Reza berbicara seperti itu." "Nggak ada maksud-maksud apa-apa, Mang. Cuma hanya ingin mengingatkan aja, Mang." "Za." Seiring dengan suara panggilan yang terdengar, nampak mama, Om Wisnu, dan Tante Disha sudah berdiri di depan pintu rumah dengan melemparkan senyumnya ke arahku. Dan kini, dengan langkahnya yang perlahan, Om Wisnu berjalan menghampiriku, meninggalkan Tante Disha yang tengah berbicara dengan mama. "Za, ada apa, Om?" tanyaku begitu melihat ekspresi wajah Om Wisnu yang sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Tadi, sewaktu Om Wisnu hendak mengambil air wudhu di tempat wudhu yang berada di lantai atas, Om melihat seorang wanita muda, mungkin seumuran dengan Andira, sedang berdiri memperhatikan Om. Tapi sepertinya dia sedang sakit, Za. Wajahnya pucat sekali. Om coba untuk menghampiri, tapi dia malah pergi. Mendengar keterangan yang diberikan oleh Om Wisnu tersebut, harapanku yang menginginkan agar keluarga Om Wisnu tidak mengalami kejadian aneh di rumahku ini sepertinya hanya tinggal harapan. "Siapa wanita itu, Za?" "Oh, wanita itu kerabat Bi Nani. Terkadang dia biasa membantu Bi Nani di rumah ini. Tapi saya nggak tahu kalau dia sedang sakit," jawabku dengan sebuah kebohongan. "Ya Tuhan, semoga Om Wisnu tidak menceritakan pengalamannya ini pada mama," ucapku dalam hati, seraya mengembangkan senyum. "Coba kamu suruh istirahat aja, Za. Kasihan kalau emang dia sedang sakit."
Iya om, nanti saya akan menyuruhnya beristirahat. Ucapku kembali berbohong. Entah sosok siapa yang telah Om Wisnu lihat sewaktu mengambil air wudhu. Tapi jika mendengar keterangan Om Wisnu tersebut, sepertinya tanda-tanda itu mengarah kepada sosok gaib yang menyerupai Wulan. Mama berangkat sekarang ya Za, ucap Mama begitu menghampiriku dan Om Wisnu, lalu bergegas menaiki mobil. Andira di mana Om? Tanyaku kepada Om Wisnu. Masih di kamar Za, tadi sih masih sholat. Coba nanti kamu temani ya, jawab Om Wisnu seraya mengajak Tante Disha untuk naik ke mobil. Dan kini seiring dengan berjalannya mobil meninggalkan halaman rumah, aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Makan malam udah siap Kang, ucap Bik Nani begitu melihat kehadiranku di dalam rumah. Tolong kasih tahu Dedi dan Andira juga ya Bi, pintaku kepada Bik Nani. Dan kini tanpa berlama-lama untuk merespon permintaanku itu, Bik Nani mulai berjalan ke arah kamarku dan kamar tamu yang berada di lantai atas. Asik, waktunya makan. Itulah kalimat pertama yang terucap dari mulut Dedi begitu melihat keberadaanku yang telah duduk di meja makan dan beberapa sajian makanan terhidang di meja. Loh, calon istrimu mana Za? Tanya Dedi dengan candanya. Brengsek, namanya Andira. Susah banget sih kamu buat nyebut namanya aja, jawabku sambil menggeleng-gelengkan kepala. Masih ada di kamarnya, tahu tuh betah banget di kamar. Nunggu kamu jemput kali Za. Kembali Dedi berseloroh dengan diiringi gelak tawanya, hingga akhirnya tawa kami ini terhenti begitu melihat kehadiran Bik Nani tampak dengan ekspresi wajah paniknya. Kang Reza, aduh itu Neng Dira kenapa ya? Kenapa bagaimana Bi? Pintunya udah saya ketuk berulang-ulang Kang, tapi sama sekali gak ada jawaban dari dalam kamar. Tapi saya seperti mendengar. Mendengar apa Bi? Selepas dari pertanyaanku tersebut, aku segera bangkit dari posisiku yang tengah duduk. Terlihat Dedi pun melakukan hal yang sama dengan apa yang aku lakukan. Dan entah mengapa, di saat ini pikiranku langsung membayangkan akan terjadinya hal buruk yang menimpa Andira. Bibi, seperti mendengar suara wanita yang tengah menyanyikan lagu dalam bahasa Jawa Kang, layaknya seorang sinden. Maksud Bibi langgam Jawa? Tanyaku yang berbalas dengan anggukan kepada Bik Nani. Wah, gak beres nih Za. Sebaiknya kita lihat. Jangan-jangan. Terlihat wajah Dedi menunjukkan ekspresi kekhawatirannya. Jangan-jangan apa Det? Udah jangan ngaco kamu. Sebaiknya kita lihat sekarang, ajakku kepada Dedi seraya berjalan menuju ke lantai atas. Mungkin dia kesurupan Za, ucap Dedi di antara langkah kakinya yang mengikutiku dari belakang. Bisa jadi Kang, soalnya suara itu mana mungkin Neng Dira bisa bernyanyi seperti itu. Karena dari tutur katanya, nyanyian itu seperti dinyanyikan oleh perempuan Jawa tulen Kang. Seakan tidak mau kalah dengan Dedi, Bik Nani mencoba mengeluarkan dugaannya. Hingga akhirnya setibanya kini kami di depan pintu kamar. Untuk sesaat lamanya, kami hanya bisa saling bertukar pandang tanpa mendengar adanya suara nyanyian di dalam kamar. Dira, panggilku seraya mengetuk pintu kamar dan berbalas dengan keheningan. Dira, kamu gak kenapa-napa kan? Panggilku kembali dengan nada yang sedikit meninggi. Kang, coba denger tuh, denger. Selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Bik Nani menempelkan daun telinganya pada daun pintu kamar. Coba gantian Bi, biar saya yang denger. Kali ini Dedi mencoba untuk ikut menempelkan telinganya pada daun pintu. Wajahnya terlihat sangat serius. Sepertinya Dedi tengah berusaha keras untuk mendengar apa yang telah Bik Nani dengar. Za, bener Za, ada suara nyanyian Za. Sumpah aku gak bohong. Seperti ada seseorang yang sedang menyinden, ucap Dedi seraya beringsut mundur untuk memberikan kesempatan bagiku dalam mendengarkan suara nyanyian itu. Hingga akhirnya di saat aku kini telah menempelkan telingaku pada daun pintu kamar, samar-samar aku mendengar suara seorang wanita yang tengah mendendangkan langgam Jawa dengan sangat merdunya. Dan entah mengapa, suara nyanyian tersebut kini seperti menghadirkan aura mistis yang membuat bulu kuduku ini merinding. Sebaiknya dibuka paksa aja Kang. Bibi takut telah terjadi ada apa-apa pada Neng Dira.
Mendengar usulan Bik Nani tersebut, aku langsung memandang ke arah Dedi guna meminta pendapatnya atas usulan Bik Nani tersebut. Iya Za, sebaiknya kita buka paksa aja, ucap Dedi yang berbalas dengan keterdiamanku dalam memikirkan resiko yang akan kami terima di saat pintu kamar ini telah dibuka. Hingga akhirnya, setelah keterdiamanku tersebut, aku memutuskan untuk membuka pintu kamar itu dengan cara paksa. Dan kini, dengan bermodalkan sebatang besi panjang berujung pipih yang telah aku ambil dari lantai bawah, aku memberikan isyarat kepada Dedi untuk membantuku dalam membuka pintu kamar tersebut. Sebaiknya Bik Nani mundur, biar saya dan Dedi yang akan membukanya, pintaku kepada Bik Nani agar beranjak menjauh dari pintu kamar. Tapi kini belum sempat aku menyentuhkan batangan besi pada pintu kamar, terlihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang tengah membuka pintu kamar. Ada apa ini? Tanya Andira dengan rasa bingung. Begitu melihat keberadaanku, Dedi dan Bik Nani di depan pintu kamarnya. Kamu gak kenapa-napa, Dira? Tanyaku tanpa berani beranjak maju menghampirinya. Maksud kamu apa, Za? Jawab Andira dan balik bertanya. Sepertinya Andira merasa bingung dengan maksud dari pertanyaanku itu. Maksud saya, maaf Dira, apakah kamu yang tadi menyinden di dalam kamar? Tanya Dedi memotong perkataanku yang belum selesai terucapkan. Menyinden? Sebenarnya ada apa sih? Saya jadi damba gak ngerti. Dira, bukankah kamu yang menyanyikan lagu Jawa itu? Soalnya tadi kami mendengar suara nyanyian yang berasal dari kamar ini. Seakan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Ekspresi wajah Andira saat ini sama sekali tidak menunjukkan rasa ketakutannya atas perkataanku itu. Justru saat ini Andira terlihat tertawa kecil karena menganggap perkataanku itu adalah sebuah candaan. Jangan bercanda, saya nggak sepenakut yang kalian pikir. Tadi sehabis sholat, entah mengapa saya merasa sangat ngantuk. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Untung aja sekarang kalian bangunkan. Kalau enggak, saya bisa bablas tidur sampai pagi. Tenang Andira dengan memamerkan senyum manisnya khas gadis Sunda. Lagi pula bagaimana juga saya bisa menyinden, apalagi menyanyikan lagu dengan bahasa Jawa. Ada-ada saja, ucap Andira kembali, seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kini di antara kebingungan kami dalam respon perkataan Andira tersebut, terlihat Andira hendak menutup kembali pintu kamarnya. Dira, sebentar. Sebenarnya maksud kami membangunkan kamu tuh hendak mengajak makan malam. Hidangannya udah disiapkan Bik Nani di ruang makan, ucapku sambil menahan pintu kamar yang hampir tertutup. Ya ampun Za, mau ngajak makan aja sampai harus bercanda seperti ini. Ya udah saya ganti baju dulu. Masa saya makan malam dengan menggunakan mukena seperti ini? Ujar Andira lalu menutup pintu kamar. Sebenarnya ada apa sih? Kok tampang kalian setegang ini? Tanya Andira berusaha mencairkan suasana makan malam di antara raut wajah kami yang terlihat tegang. Sebenarnya gak terjadi apa-apa kok. Mungkin tadi kami hanya salah dengar, ucapku memotong perkataan Dedi. Aku tidak mau Dedi berbicara panjang lebar tentang kejadian-kejadian aneh yang belakangan ini sering terjadi di rumah ini. Wah, seperti ada yang sedang kalian coba rahasiakan dari saya nih. Baiklah, kalau begitu saya kembali ke kamar aja dah. Dengan agak merajuk, Andira terlihat menyudahi makan malamnya yang belum selesai. Dira, sebentar. Saya sama Dedi sama sekali gak berusaha menutupi apa yang terjadi. Hanya saja, ucapku seraya menahan Andira untuk tidak meninggalkan meja makan. Hanya saja apa? Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.